إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan pula panjang umur, sehingga hari ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 4 Sya'ban 1444 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 24 Februari 2023. Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa pada beberapa bulan kecuali pada bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ya Rasulullah? Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia, yang terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'u amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dari hadis tadi ada beberapa hikmah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Yang pertama, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang terlupakan atau dilalaikan oleh kebanyakan manusia, karena seperti terhalangi keutamaannya oleh dua bulan yang besar, yaitu Rajab dan Ramadan. Pada bulan Sya'ban ini, semua amalan manusia diangkat lalu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pelajaran yang harus kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika amalnya diangkat dan disetorkan, beliau sedang dalam keadaan beribadah, di antaranya sedang berpuasa. Oleh sebab itu, marilah kita mencontoh hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban ini, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, terutama dengan memperbanyak puasa. Yang kedua, melaksanakan ibadah pada waktu atau saat yang dilalaikan oleh banyak manusia mempunyai keutamaan tersendiri dan berfadilah yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti telah Rasul sabdakan, "Shallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah kalian pada sepertiga malam di saat kebanyakan manusia sedang tidur.
Atau ada satu saat yang sering sekali dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu di saat khutbah Jumat sedang berlangsung, di mana kebanyakan manusia tertidur di saat itu. Padahal Nabi SAW bersabda, "Hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas salat." Waktu terijabah doa tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai dilaksanakan. Maka bangunlah, dengarkanlah, dan resapilah apa yang sedang disampaikan oleh khatib. Hikmah yang ketiga adalah kabar baik untuk kita semua, sekaligus memperingatkan kepada kita semua, terutama bagi yang masih punya hutang puasa, agar segera menunaikannya. Sebab melaksanakan qada puasa pada waktu disunnahkannya berpuasa seperti bulan Sya'ban ini, atau seperti hari Senin atau Kamis, adalah perbuatan yang sangat cerdas, sebab qada puasanya akan terlunaskan dan insyaallah akan mendapatkan keutamaan sunnahnya. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qada puasa itu wajib dilaksanakan serta tidak bisa digantikan dengan ibadah apapun, walaupun sudah bisa bertaubat dengan taubatan nasuha, walaupun sudah melaksanakan ibadah haji dan umrahnya beberapa kali, atau sudah menzakatkan semua harta bendanya, tetapi tetap saja qada puasa tidak akan bisa terhapuskan dengan semua ibadah itu. Tetap harus dibayar dengan puasa lagi, kecuali batalnya puasa kita oleh karena sudah usia renta, baru itu bisa digantikan dengan membayar fidyah. Menurut Imam Syafi'i, jika kita melaksanakan qada pada tahun berikutnya, maka di samping kita harus mengqada puasanya, juga harus membayar fidyah atas puasa yang telah ditinggalkan. Sabda Nabi SAW, "Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dan ia masih mempunyai hutang puasa yang belum dibayarkan, maka wajib bagi ahli warisnya untuk mengqada puasanya yang tertinggal itu. Oleh karenanya, jika orang tua kita meninggal, jangan hanya memperhatikan hutang urusan dunianya saja, sehingga kita katakan ketika berbicara memberikan sepatah dua patah kata pada hari kewafatannya, seraya kita mengatakan, bagi siapa saja yang merasa ada urusan hutang piutang dengan orang tua kami, maka kami akan bersedia melunasinya. Kita terkadang lupa dan tidak terlalu memperhatikan tentang hutang puasa orang tua kita, padahal itu lebih utama segera dilunasi. Lalu, kenapa ahli waris wajib mengqada puasa orang tuanya? Itu karena boleh jadi batalnya puasa orang tua kita itu disebabkan oleh karena melahirkan kita, atau disebabkan oleh sesuatu hal yang bersangkutan dengan kita. Dengan kata lain, kita sebagai anak harus ikut bertanggung jawab atas batalnya puasa orang tua kita. Kewajiban qada puasa yang telah ditinggalkan, baik tahun kemarin atau ketika kita di masa muda dulu, di saat kita belum stabil keimanannya, maka tetap saja wajib kita bayarkan, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Karena jika hutang puasa terbawa sampai mati, maka akan dibayar memakai apa kelak. Oleh karena itu, di dalam suasana khutbah Jumat yang khidmat ini, marilah kita mengingat-ingat kembali, apakah diri kita di masa muda dulu pernah meninggalkan puasa Ramadan? Jika pernah, maka masih ada kesempatan 1 bulan ke depan sebelum Ramadan tiba untuk mengqadanya. Sebab hutang puasa kepada Allah Subhanahu wa taala tetap akan tercatat rapih dan tak terhapuskan sebelum kita bayarkan. Fadainun ilallah ahaqqu ayyuqda. Maka hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih wajib untuk dibayar dengan segera. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa amal manusia diangkat atau disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 3 kali. Amal harian, amal pekanan, dan amal tahunan.
Yang pertama adalah amal harian, diangkat setiap ba'da asar. Maka sangat afdal bagi seorang hamba melaksanakan solat asar berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar." Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Wa tajmi'una fi salatil 'ashri was salatil fajri. Mereka bertemu ketika waktu salat asar dan waktu salat subuh. Famma ya'rujul ladzina batu fikum. Malaikat yang mengawasi kalian malam hari naik ke langit. Fayas'alu lahum wa huwa a'lamu bikum. Fayaqulu kaifa taraktum ibadi. Lantas Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaquluna taraktuhum wa hum yusallun. Dan kemudian malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang dalam tengah mendirikan salat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami datangi mereka sedang dalam mendirikan salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, amal pekanan, yaitu setiap hari Kamis. Maka hari Kamis disunnahkan untuk berpuasa, agar ketika amal pekanan diangkat, seorang hamba sedang dalam keadaan beribadah puasa. Yang ketiga, rapel amal tahunan, yaitu setiap bulan Sya'ban. Maka di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Fa'hibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im." Dan aku suka ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Hadirin jamaah salat Jumaah Masjid Al-Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Sya'ban ini pula adalah tugas kita untuk membersihkan hati dan diri dari berbagai kemusyrikan, baik syirik yang besar, syirkul akbar, atau syirik yang kecil, syirkul asghar, maupun syirkul khafi, syirik yang samar. Karena syirik adalah perbuatan dosa yang besar, namun terkadang kita tidak menyadarinya telah berbuat syirik, baik melalui keyakinan, tekad, ucapan dan perbuatan. Karena kata Nabi SAW, "Ayyuhan nas, ittaqa min hadha syirka, fa innahu akhfa min dabibin namli." Wahai manusia, jagalah dirimu dari syirik, karena ini lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Kemudian tugas kita selanjutnya pada bulan Sya'ban ini adalah sudahi segala macam permusuhan dan persengketaan, dan segeralah saling mengislahkan. Sebab pada bulan Sya'ban ini ada suatu malam di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan dan belum berdamai dengan saudaranya. Malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna Allaha la yatla'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan pada malam pertengahan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang masih bermusuhan. Hadis ini memiliki banyak jalur, diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Abu Musa Al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal, Abu Tha'labah Al-Khushani, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadirin jamaah salat Jumaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dikuatkan iman dan Islam, dikuatkan ukhuwah Islamiyah kita. Mari saling memberi dan meminta maaf. Jangan segan dan bosan meminta dan memberi maaf, sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala akan terkendala datangnya bila kita masih menyisakan permusuhan yang belum saling mengislahkan. Dan semoga usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan 1444 Hijriah, dan juga semoga kita semua dipelihara, dijauhkan dari dosa syirik yang tersembunyi seperti rayapan semut. Allahumma inna na'udzubika min an nusyraka bika syai'an na'lamu
wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepada Engkau dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.